Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali pagi ini saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua. Sebelum kita dengarkan renungan pagi ini, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kita akan bersama-sama mengulangi pujian dari awal. Katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, kau besar, layak disembah, kau Raja, kau Rajaku. Hatiku bernyanyi,
Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, senang bisa berjumpa lagi pada hari ini. Pada kesempatan yang ini kita akan mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami naikkan ucapan syukur berterima kasih kalau pada pagi siang ini ya Tuhan kembali kami datang dalam hadirat-Mu. Kami naikkan ucapan syukur berterima kasih kalau kami boleh dalam keadaan sehat. Kami percaya semua inilah anugerah berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Bapa, jika sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus Engkau mau urapi kami semua. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu dalam Tuhan, pada pagi siang ini firman Tuhan saya beri tema mengatasi kepahitan hati. Kita percaya kita semua pernah mengalami yang namanya kepahitan atau kekecewaan dengan orang. Oleh sebab itu pada siang hari ini, pagi siang ini, kita akan membahasnya supaya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh dapat mengatasi kepahitan hati. Kita tahu kalau orang yang sudah kepahitan hati atau sakit hati susah untuk dapat mengampuni. Tetapi biarlah kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus yang mau selalu mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Baik, mari kita buka di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat 36. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, kita percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan kepada Tuhan untuk kita dapat mengampuni. Ya, oleh sebab itu, saudara dalam Tuhan, jemaat yang kekasih, mari kita belajar memahami bahwa kepahitan menghancurkan segalanya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pahit hati, saudara dalam Tuhan? Yang pertama kita melihat di dalam ayat yang ke-27 dan 28. Firman Tuhan katakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dengan kata lain, saudara dalam Tuhan, untuk kita dapat mengatasi sakit hati atau pahit hati adalah
Dengan cara yang pertama, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara dalam Tuhan. Memang tidak mudah untuk dapat mengampuni, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, dia sangat mengasihi dan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa kepadanya. Jadi, saudara dalam Tuhan, kita percaya jika Bapak Ibu saudara dalam Tuhan dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, percaya kita tidak akan mengalami kepahitan hati. Kemudian yang kedua, saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Nah, saudara dalam Tuhan, apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merendahkan hati. Kita harus belajar merendahkan hati kita. Kalau ada orang yang mencuri, hendaklah kita ampuni. Dan jika ada orang yang meminta, bahkan di sini dikatakan, jika barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Dengan kata lain, kita harus bisa mengampuni. Ya, selain mengampuni juga kita harus rendah hati dalam Tuhan. Walaupun kita disakiti, walaupun kita dicaci maki, walaupun kita dihina dalam Tuhan, kita harus menghadapi dengan rendah hati. Biarkan mereka melakukan itu. Satu hal yang kita percaya, bahwa yang berhak untuk menghakimi adalah bukannya kita dalam Tuhan, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang menghakimi setiap orang yang bersalah kepada kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita harus lakukan untuk dapat mengatasi pahit hati. Yang ketiga, saudara dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-35 sampai ayat 36 firman Tuhan katakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang ketiga adalah kita harus belajar mengasihi. Memang tidak mudah, sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah disakiti tidak mudah kita dapat mengasihi orang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita dalam Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi musuh kita. Ya, kita percaya Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sangat memperhitungkan segala sesuatunya. Tetapi kalau kita mau belajar, ya sekali lagi, kalau kita mau belajar untuk melakukannya, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup untuk menolong kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari kita mau belajar untuk dapat mengatasi kepahitan hati kita. Saya percaya kalau kita mau, kita pasti bisa. Memang tidak gampang. Tapi satu hal yang kita percaya, bersama dengan Tuhan, kita cakap untuk menanggungnya. Amin, Bapak Ibu saudara Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan ucapkan syukur berterima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengatasi kepahitan hati. Oleh sebab itu ya Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami dapat belajar dan mengatasi kepahitan ini ya Tuhan. Kami tahu akar daripada segala sesuatunya ya Tuhan. Untuk kami bisa dapat hidup damai sejahtera ya Tuhan adalah dapat mengatasi kepahitan. Oleh sebab itu ya Bapa, mari Roh Kudus
Engkau mau memberikan kami kekuatan untuk kami sanggup ya Tuhan untuk belajar mengatasi kepahitan hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami akan ucapan syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.